Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm. وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Beribadah itu penting, tapi membekali ibadah dengan pengetahuan tidak kalah penting. Beragama itu nggak cukup hanya dengan semangat, tapi juga harus dibekali dengan pengetahuan yang tepat. Berdakwah, mengajak orang menuju jalan kebaikan, tapi karena ajakannya itu tidak dibekali dengan pengetahuan, akhirnya timbullah sikap saling sesat dan menyesatkan. Terjadi kan Pak ya? Bapak pernah mendengar kaum Khawarij, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Muljam. Kelompok Khawarij itu diantara salah satu karakteristiknya, dia suka memberlakukan ayat yang berlaku bagi orang kafir, disematkan kepada orang muslim. Apa iya kita merasa lebih mulia dari beliau? Bahkan ada hadis menyebutkan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari diriku. Apa yang membuatnya sakit hati, membuatku sakit hati juga, kata Nabi. Ali bin Abi Thalib setinggi itu levelnya, dibunuh sama orang muslim. Abdurrahman bin Muljam itu orang muslim. Terus digambarkan dia itu qaimul lail shaimun nahar. Kalau malam sholat rajin, kalau siang tuh puasa, Bu. Jadi ini orang rajin ibadah. Subhanallah, saya kadang-kadang memperhatikan beberapa golongan, kadang-kadang urusan ibadah mereka paling depan gitu loh. Tapi urusan menyesatkan paling depan juga gitu. Itu terjadi Pak. Sebabnya karena semangat keagamaan yang tidak dibekali dengan dasar pengetahuan. Efeknya begitu Pak. Membunuh Sayyidina Ali dengan alasan Ali itu sudah kafir. Dalam peristiwa perang Siffin itu, seperti yang kita tahu, sebenarnya ini konflik sahabat sudah berlalu ya. Itu tak perlu kita komentari. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Tapi kan sesalah-salahnya sahabat nggak bisa Pak kita ukur dengan standar kita gitu loh. Mereka itu sesalah-salahnya mereka itu berijtihad, boleh jadi hasil ijtihadnya salah, ya sudah. Boleh jadi kesalahan itu tertutup dengan amal soleh mereka, kita nggak pernah tahu. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Beda dengan misalnya golongan Syiah yang suka mencaci maki, mengkritik sahabat dan lain. Kita nggak ikut-ikutan yang begituan. Ali itu dipandang kafir karena dia berhukum dengan hukum selain Allah katanya. Dengan hukum selain hukum Allah. Karena dalam peristiwa perang Siffin itu Ali menerima arbitrase, perdamaian kira-kira begitulah. Harusnya itu ditumpas kelompok Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, sahabat juga. Mereka itu kan kelompok pemberontak dari pemerintahan yang sah Ali bin Abi Thalib. Sampai pada satu titik kelompok ini mau kalah dalam perang, mereka ngangkat mushaf, mengajak pasukan Sayyidina Ali untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kebijaksanaan, kita nggak akan memerinci peristiwa itu ya. Tapi poinnya adalah beliau menerima arbitrase dari kelompok Muawiyah itu. Perdamaian, berdamai. Nah bagi orang Khawarij, Ali itu berhukum dengan hukum manusia dan menolak hukum Tuhan gitu. Wah singkat cerita udah dibunuhlah pokoknya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah Pak, dari keempat khalifah itu tiga-tiganya mati dibunuh. Hanya Abu Bakar. Umar matinya dibunuh, Utsman matinya dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga matinya dibunuh. Itu pelajaran buat kita Pak, bahwa kemuliaan orang itu nggak diukur dengan bagaimana cara dia mati. Bukan soal bagaimana. Ngeri kali ya, matinya tuh tabrak terlindas begini-begini. Enggak. Yang mengukur kemuliaan orang itu bukan soal bagaimana bentuk
dia mati, keadaan dia mati.